Biasa aja. Kenapa biasa? Karena dia memang sudah pernah jatuh sebelumnya. Dia anak bangsawan, kalah perang bapaknya, jatuh menjadi hamba sahaya. Biasa. Sekarang jatuh lagi, pernah jatuh. Bukan jatuh yang pertama. Jadi kalau ada orang dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam hijrahnya, dalam pergaulannya, hina orang, tidak membuat jatuh. Pujian tidak melambung, pujian tidak membumbung, hinaan juga tidak membuat murung. Orang yang pernah tegar dipukul ombak, dihempas gelombang, dihantam badai, maka gerimis-gerimis tipis itu tidak akan pernah mengusik dia. Orang yang heboh dengan gerimis itu kan yang nggak pernah kena hujan. Jadi Hajar perempuan yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tinggal di tanah yang kering kerontang. Naik dia ke atas bukit Safa mencari air. Air tidak ada di bukit Safa. Naik ke atas bukit Marwah. Marwah pun tidak juga ada air. Dia tidak mengangkat tangan lalu mengeluh, ya Allah, aku ini kan istri Nabi, suamiku Nabi, anakku juga Nabi, aku ini 2 Nabi bersamaku. Suamiku Nabi, anakku Nabi, kok begini banget ya? Enggak ada dia gitu. Dia tetap naik ke atas bukit Safa, naik ke atas bukit Marwah. Perbuatannya naik ke Safa ke Marwah itu bahasa Arabnya sa'i, sa'i, sa'yu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'i kita menyebut. Artinya usaha, ikhtiar. Tapi bukan berarti dari usaha itu hasilnya datang. Ternyata air itu bukan di atas bukit Safa, air itu bukan di atas bukit Marwah, dan air itu tidak dari tumit kaki Hajar. Ketika dia pulang, air itu justru datang dari tumit kaki anak yang belum pandai berjalan. Kenapa Allah enggak langsung aja dari awal tiba-tiba tumit Ismail itu bergesek ke tanah mengeluarkan air, kan selesai. Kenapa mesti berliku hidup ini? Ya disitulah ceritanya. Hidup ini kan cerita. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim. Seperti cap jempol. Cerita saya dengan cerita ibu, cerita bapak. Maka tulislah cerita itu. Karena cerita kita tidak sama. Kenapa mesti naik ke Safa dulu, naik ke Marwah dulu, naik ke Safa, naik ke Marwah, pulang dulu. Ya disitulah nilai perjuangannya. Bukan pada airnya itu kan finalnya. Tapi pada prosesnya. Jadi banyak orang sekarang tidak mau melewati proses, mau instan. Mie instan pun direbus dulu pakai air panas. Tidak langsung pada hasilnya. Dia berproses. Proses inilah yang mau diajarkan ke kita oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW kalau Allah mau, nggak perlu panjang begitu ceritanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, selesai. Tapi kenapa mesti ada hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, hijrah kedua, pergi ke Taif, dilempar batu. Maka bagi orang yang merenung, orang yang berpikir, ya begitulah hidup kita. Kadang sesuatu yang bagi kita menyakitkan, tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, itu menjadi cerita yang luar biasa. Cobalah di malam yang hening, mundur kita sejenak tentang perjalanan hidup kita. Beberapa hal yang menyakitkan biasanya itu memorinya lebih melekat. Dan beberapa hal yang menghunjam ke dalam hati pikiran kita, menyakitkan, itu menjadi cerita yang indah hari ini. Begitulah yang dialami oleh Hajar. Ternyata air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Bagi engkau, hai Abdul Somad, teruslah naik ke atas bukit Safa, teruslah ke atas bukit Marwah. Mungkin tidak ada air di sana, tapi pahala tetap ada. Hasilnya serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wa la quwata illa billah. Lalu kemudian setelah lulus dengan ujian air dan sampai hari ini, jadi kalau Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina itu diperkirakan 1800-an sebelum Masehi. Sekarang sudah 2024. Jadi lebih kurang 3824 tahun lebih kurang cerita ini. 3000 tahun itu air itu tetap mengalir tidak kering, dan nama Hajarlah itu maka dalam sholawat tidak hanya Ibrahim kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi dalam sholat kita dua kali menyebut Hajar, tapi tidak menyebut namanya. Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Selesai ujian masalah fisik, air. Sekarang ujian non-fisik. Ujian apa? Perasaan. Ujian perasaan ini ternyata lebih dalam daripada ujian air. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini kalau bukan ibu yang luar biasa, ngamuk dia. Enak aja kata dia. Aku yang membesarkan, kau tinggalkan jauh, datang-datang mau dipotong. Tapi karena dia memang perempuan luar biasa, anaknya pun juga lahir luar biasa. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Didikan siapa itu? Didikan Hajar. Didikan seorang al-madrasatul ula, sekolah pertama. Sekarang berapa banyak anak-anak D3, S1, S2, S3 yang bisa beradab seperti didikan Hajar. Daftarkan anak Anda ke Sekolah Plus, akan dapat beasiswa dari luar negeri. Ya, tapi apakah dijamin beradab? Belum ada jaminan sekolah yang membuat anak beradab. Sekolah yang menjamin beradab nama sekolahnya Hajar. Hajar mendidik Ismail dengan pendidikan yang luar biasa. Melambung ke atas, sudah dapat air Zam-Zam, turun lagi ke bawah. Zigzag memang. Turun ke bawah, anak mau disembelih, bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan perempuan anak mau disembelih? Naik lagi melambung ke atas. Kenapa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor sembelihan. Habis puncak dari kelulusan Hajar. Lulus, Hajar itu lulus fisik, lulus mental. Tinggal di tempat yang tidak ada tanaman, lulus. Mencari air untuk anak, lulus. Membesarkan anak, lulus. Perasaannya dicabik-cabik, anak mau dipotong, lulus juga. Wah. Bagaimana sekarang perempuan generasi-generasi Hajar ini? Perlu dibuat sekolah. Calon-calon alumni generasi Hajar yang luar biasa. Sampai akhirnya dia disebutkan dalam setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Sa'inya Safa Marwa adalah Hajar. Minuman air Zam-Zamnya tersemat nama Hajar. Dalam sholatnya juga Hajar. Tapi predikat itu, setiap muslim di atas dunia ini tidak lepas daripada Hajar.
Oke lah, dia tidak bisa umrah, dia tidak bisa haji, dia tidak bisa tawaf, dia tidak bisa sa'i, dia tidak minum air zam-zam. Saat sholat, dia punya hubungan dengan Hajar. Kama sallallahu ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apalagi yang punya duit, bisa ke Makkah, tawaf, sa'i, Hajar. Safa, Hajar. Marwah, Hajar. Minum air zam-zam, Hajar. Di samping Baitullah, Hajar. 3.000 tahun lebih Hajar menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi kalau hidup kita itu ujiannya luar biasa, maka Allah ingin kita menjadi luar biasa. Kalau ujiannya biasa-biasa aja, ya berarti Allah mau kita biasa-biasa aja. Tapi kita enggak sombong angkuh, ya Allah kasihlah aku ujian yang luar biasa, karena aku mau luar biasa di hadapanmu. Na'udzubillah, sombong kita. Maksud omongan saya ini, kalau kita rasa ujian hidup kita ini luar biasa, husnuzon sama Allah, berarti Allah ingin buat aku seperti Hajar. Kalau hidupku zigzag, hidupku naik turun, turunnya drastis begini, kelok 9, kelok 44, berarti Allah memang ada ingin sesuatu dari kita, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agaknya pelajaran dari seorang perempuan yang luar biasa, membuat kita yang laki-laki ini malu untuk mengeluh, karena Hajar tidak pernah mengeluh. Demikian Bang Alvin, Firdaus. Saya serahkan kembali ke Bang Alvin. Baik, insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah banyak hikmah yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Kalau poin pertama tadi ya yang bisa di-highlight secara garis besar itu adalah kehidupan Siti Hajar itu kehidupannya fluktuatif, naik turun gitu. Hikmahnya bahwa kalau kita sudah berada di jalan hijrah pun, di jalan kebaikan, ujian itu akan tetap silih berganti datang gitu. Dan tadi menarik sekali Ustaz, yang terkait peristiwa Hajar ditinggal di tengah gurun yang tandus gersang. Kemudian Hajar tuh justru sama sekali tak gentar gitu Ustaz untuk menghadapi dan nggak ada keluh kesah. Artinya kalau kita ambil dalam pelajaran dalam kehidupan kita, sepelik apapun masalah hidup kita, selama itu ada Allah, no problem gitu saja. It's okay. Kita sudah. Insya Allah. Kemudian tadi peristiwa sa'i mencari air bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah, tapi justru nemunya di kakinya Ismail. Dan ujian hati, anak mau disembelih ini Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, langsung saja. Kita akan ada beberapa peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya lewat Zoom. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja raise hand ya, angkat tangannya, pakai fitur raise hand di situ di Zoom. Dan yang bertanya, saya persilahkan dulu Ibu Nurul Anita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, mohon maaf mungkin ya pertanyaannya di luar tema malam hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya di dalam Islam itu apakah ada tunangan Ustaz? Tunangan itu diperbolehkan atau tidak? Lalu apa bedanya tunangan dengan lamaran? Begitu. Karena qadarullah saya tidak ingin pacaran Ustaz. Tetapi saya bertemu dengan seorang lelaki yang beliau juga tidak ingin pacaran, tetapi beliau ini sudah siap untuk menikah. Tetapi di sisi lain saat ini saya ingin berjuang untuk keluarga begitu Ustaz. Jadi ada target yang ingin saya capai untuk keluarga sebelum saya memutuskan untuk menikah begitu. Lalu jika saya ingin bertunangan dengan laki-laki tersebut,
itu apakah diperbolehkan Ustaz dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhih. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada dalam ajaran Islam ini namanya khitbah. Khitbah itu artinya pinangan. Orang kita menyebutnya lamaran. Ada ikatan tapi bukan ikatan pernikahan. Saya melamar anak bapak. Saya meminang anak bapak. Sampai nanti selesai Idul Adha. Nanti saya kasih kabar lagi jadi atau tidak jadi nikah. Maka sampai waktu yang ditentukan itu tidak boleh datang laki-laki lain meminang dan diterima. Karena kalau diterima itu akan menyebabkan permusuhan. Haram hukumnya menerima pinangan orang lain sebelum berakhir pinangan yang pertama. Lamaran itu hanyalah terjemahan dari pinangan. Berapa lama batas waktu proses khitbah pinang meminang itu? Tidak ada batas waktu setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Perbuatan baik lebih cepat lebih baik. Apalagi zaman sekarang banyak fitnah. Kalau lama-lama tunangan, saya beberapa hari yang lalu membuat podcast dengan Ustadz Aslam tentang masalah pinangan. Bisa dilihat, ditonton di channel Hi Guys Official. Menarik analisa Ustadz Aslam di situ. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah meminang perempuan, nampaknya wajah perempuan itu. Setelah nampaknya wajah perempuan itu, bagaimana dia tidur malam? Pasti terbayang-bayangnya wajah perempuan itu. Itu fitnah hati itu. Jadi pinangan itu tidak usah lama-lama. Kalau perlu pinang hari ini, hari Selasa, malam Rabu ini, malam Rabu depan nikah. Ngapain pinang-pinang sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun? Fitnah. Apalagi zaman sekarang tukar-tukaran nomor, janjian. Terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Pinangan itu kan tujuannya untuk mencari kesepahaman. Mana beberapa hal yang kita belum matching, belum paham, supaya paham. Jadi ketika proses pinangan itu, si laki-laki dan perempuan ceritalah sejujurnya. Beda sama pacaran. Pacaran orang melihatkan yang enak-enaknya, yang bagus-bagusnya, yang mantap-mantapnya, bohong semua, tipu semua itu. 5 tahun pacaran bohong semua. Setelah menikah, borok ketahuan. Jadi kalau dalam pinangan, ceritakan pahit-pahit. Saya ini tulang punggung keluarga, walaupun perempuan. Kalau saya nikah nanti sama kau, bang, bagaimana gajiku ini sebagiannya untuk ayahku, untuk emakku, adikku masih sekolah. Kau siap enggak? Aku ini disekolahkan bapakku. Bapakku dulu jual kambing, emakku jual rantai menyekolahkan aku. Sekarang aku udah selesai S1. Nanti kalau kita nikah, aku mesti kerja. Kalau aku nggak kerja, aku tak ada income. Kau siap nggak punya istri macam aku bekerja? Aku lulus PNS, ditempatkan di seluruh Indonesia. Nanti kalau tiba-tiba aku ditempatkan di Papua, ditempatkan di Riau, kau pula ditempatkan di Bandung, di Bogor, Surabaya, gimana hubungan kita? Jangan kau suruh aku resign dari PNS, karena aku disekolahkan ibu bapakku. Jadi cerita pahit-pahit. Jangan tunangan itu cerita tentang
tentang suka mie ayam apa bakso, itu upil-upil aja itu. Ceritalah yang poin-poin mendasar. Kalau setuju, lanjut. Tidak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kenapa hidup ini dibuat jadi buntu? Nah, jadi silakanlah khitbah Pinang Meminang, bicarakanlah yang paling urgen. Coba inventarisir apa saja. Setelah itu ajukan. Kau mau menerima, kita lanjut. Kau tak mau menerima, ada banyak orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jawaban Ustadz menjawab ya, Ibu Nurul. Kita lanjut. Berikutnya Ibu Eka Sartika. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Sebelah pojok kiri. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah malam ini berkesempatan bertemu dengan bisa bertanya dengan Ustaz. Qadarullah, semua kan Allah bisa. Bu, ada waktu untuk bertanya dengan Ustaz. Ustaz, yang saya ingin bertanya mengenai pendidikan anak, ada hubungannya dengan ajar tadi. Di zaman sekarang agak susah untuk mengarahkan anak, terutama anak-anak yang generasi Gen Z katanya sekarang, Ustaz. Saya cerita dulu, Ustaz, saya mempunyai 4 orang anak laki-laki, Ustaz. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia sekolahnya di sekolah umum, SMA umum waktu itu, Ustaz. Karena di tempat kami belum ada sekolah Islam yang namanya seperti sekarang ada sekolah terpadu segala macam. Terakhir anak saya nomor 4, sekarang ada sekolah itu, Ustaz, sekarang berkembang. Dan dari SMP kelas 1 dia sekolah di MTS Al-Azhar namanya, Ustaz. Sekolah yang orang pemiliknya itu alumni dari Al-Azhar, suami istri dari Al-Azhar, tingkatnya Ustaz yang punya di sana. Nah, sekarang sudah mengakhiri tamat SMP, dia terpengaruh dengan teman-temannya mau sekolah di SMA umum, Ustaz. Tapi saya berkeinginan untuk dia tetap sekolah melanjutkan ke Al-Azhar. Saya pernah menunaikan haji tahun lalu dan umroh. Saya sudah wakafkan anak saya ini untuk belajar ilmu Al-Quran, menjadi hafiz Quran, Ustaz. Tapi di saat sekarang dia agak berkeras untuk sekolah di sekolah umum. Saya sedih sekali, Ustaz, di saat dia tidak akan lepas dari hafalan Qurannya. Sekarang ini, saat ini dia sudah hafal 4 juz, Ustaz. Dengan SMP, dengan setara SMP, anak saya sudah hafal 4 juz. Sementara kalau teman-teman di sekolah umum, karena saya juga guru SMP, Ustaz, ya, saya sering tanya, anak-anak itu belum hafal 1 juz pun, Pak. Jadi dengan waktu yang sama, anak sekolah di sekolah umum dengan sekolah di Al-Azhar punya kemampuan yang berbeda. Nah, sekarang Ustaz, saya mau tanya, benarkah sikap saya sekarang, Ustaz? Akhirnya saya suruh anak saya tetap ikut tes di SMA umum, tapi saya selalu berdoa agar dia tidak lulus tes di sana, Ustaz. Dan pengumumannya tanggal 31 Mei nanti. Akhirnya kami buat perjanjian, Ustaz, dengan anak saya. Kalau dia lulus, saya harus mengikhlaskan dia di sekolah umum. Kalau dia tidak lulus, dia harus ikhlas sekolah di MA Al-Azhar. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Karena saya ingin bercita-cita dia jadi seperti Ustaz, menghafal Al-Quran, menjadi ilmuwan Al-Quran yang kelak bisa menyematkan mahkota pada saat kami keluarga, dan juga bisa menarik 10 orang keluarganya masuk dalam surga. Itu saran pandang saya dengan Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan sikap saya, dan apa saran-saran Ustaz terhadap pola pendidikan anak zaman sekarang, Ustaz? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru besar hadis di Riyadh, Saudi Arabia. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami. Dia punya murid orang Indonesia namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami ini anaknya sekolah di Amerika, jurusan programmer komputer, jadi programmer. Jadi menolong agama ini tidak mesti dengan ustadz. Menolong agama ini bisa dengan jurusan apapun. Sekolah nuklir bisa menolong agama ini. Jadi jenderal tentara bisa menolong agama ini. Makanya saya, kalau ada orang tua yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengirim anak ke Mesir? Saya tanya, yang mau ke Mesir ini siapa? Saya Pak Ustadz, Bapak aja yang berangkat ke Mesir. Karena anaknya nggak mau. Anak yang tidak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi penyanyi, dia buat grup band. Dia nggak akan talaki, karena nggak ada jiwa dia ke situ. Terus Ustadz ke Mesir, saya minta. Saya kelas 3 SMP datang menemui imam besar Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Simpang Limun rumahnya. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nggak tahu saya Mesir. Kelas 3 SMP. Tanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Tamatkan dulu sekolah kau, SMA baru datang kemari. Jadi memang saya yang mau. Jadi untuk pendidikan anak ini kita bekali saja dia pendidikan agama, ngaji, Quran, akidah, fikih, hadis. Saya untuk jamaah, untuk anak, untuk keponakan, memang yang 4 ini wajib agama. TK, SD, SMP, SMA. Sampai SMA ini memang wajib agama. Karena ini fondasi dasar. Tapi nanti kalau udah S1 terserah dia mau kemana. Saya tidak akan paksa Mizian Hazik Abdillah mesti ke Mesir macam saya. Tapi dia wajib mondok. Kalau nanti tamat pondok dia bilang saya mau ambil fakultas hukum, silakan. Dengan dihukum itulah nanti dia bisa menolong saudara kita yang teraniaya, tanahnya diambil perusahaan. TKI kita yang bekerja haknya diambil, orang susah yang tak bisa punya pengacara. Jadi menolong agama ini bisa dengan apapun. Ini tentang saya mau kita luruskan dulu pemahaman kita bahwa menolong agama ini bukan cuman ustadz. Menolong agama ini dengan apapun jabatan. Babinsa, Babin Kamtib, Mas, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Bupati, ASN, BUMN, pegawai. Bisa menolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Nah, tapi orang-orang yang bisa menolong agama Allah ini tentunya dengan basic pendidikan yang paham agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, orang tua bisa memaksa anak. Aku sekolahkan kau, kau ikut cakapku. Kalau kau tak ikut cakapku, pergi kau dari rumah ni, kau cari makan sendiri, kau cari duit sendiri. Bisa orang tua melakukan itu. Anak itu tergantung orang tua. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah suci bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya yuhawidanihi, buatnya jadi Yahudi
Yunassiranihim, buatnya jadi Nasrani, atau Yumajjisanihim, buatnya jadi Majusi. Pandai-pandai ibu lah. Ibu seorang pendidik, ibu sudah punya anak 4. Ibu didiklah dengan sebaik-baiknya. Ibu doakan tiap malam, solat tahajud, solat hajat, di sujud terakhir berdoa, dibukakan Allah pintu hatinya. Mudah-mudahan dijaga Allah dia, jadi apapun dia nanti, insya Allah dia akan menolong agama ini, insya Allah. Demikian Ibu Eka Sartika. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut saja biar efisien waktunya. Berikutnya Ibu Hana. Saya pilih dari yang teratas ya. Terima kasih tentang pembahasannya dan pembahasannya. Jadi saya mau nanya Ustaz, tadi kan sempat dibahas yang terkait gimana kita untuk menghadapi ujian perasaan. Saya mau minta tipsnya nih Ustaz untuk kita manusia yang biasa itu menghadapi ujian perasaan itu gimana Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran ini lautan tak bertepi. Hati ini perasaan tak berbatas. Pikiran lautan tak bertepi. Hati perasaan tak berbatas. Makanya filosof-filosof itu selalu berpikir tak ada tepinya. Sedangkan kalangan tasawuf yang selalu mengandalkan rasa yang nggak ada batasnya. Lalu apa yang bisa mengawal pikiran dan hati ini? Syariat. Mau filosof, mau sufi, dia dikawal oleh ADART, oleh pagar bernama syariat. Syariat Islam. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. Pertanyaannya detail, saya jawab detail. Bagaimana kita mengelola perasaan kita? Ada aturannya, syariat. Perasaan benci. Boleh kita benci? Boleh. Bencinya apa? Bencinya karena Allah. Benci karena dia berzina. Benci karena dia mencuri. Benci karena dia riba. Setelah dia keluar dari zina, riba, kita tetap bersaudara. Boleh kita sayang sama orang. Sayang, ada batasnya. Tak bisa kita sayang sama bini orang. Ada batasan. Batasan-batasannya itu adalah syariat. Syariat Islam. Dalam masalah ibadah, ada rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh. Dalam masalah muamalah, gadai-menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam. Dalam masalah negara, al-ahkam sultaniyah, siapa yang layak jadi pemimpin, bagaimana menaikkan pemimpin, bagaimana menjatuhkan, ada semua. Jadi aturan perasaan itu diatur dengan syariat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, terima kasih Bu Hana. Berikutnya Ibu, ini kan sesinya ahwat ya, banyak ahwat yang bertanya. Yang Ikhwan, Bapak Ihsanul Mudin. Tafadhol Bapak, buka mic-nya. Bismillah, tes. Sudah, silakan Bapak. Bismillah, suatu assalamu alhamdulillah. Terima kasih atas apa yang diberikan. Said Abdul Somad bin Dzaqallah sempat waktu di Subang di Masjid Agung, namun hanya sempat keluar dan lewat saja. Alhamdulillah sekarang bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya. Namun mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi wasilah untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di sebelahnya Allah Subhanahu wa taala.
Silakan Bapak pertanyaannya. Ustaz, Siti Hajar menjadi wanita tamu, Ustaz. Mohon dijelaskan resep Siti Hajar menjadi wanita tamu. Syukran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, lalu pendidikan saya menjadi baik. Begitu kata Nabi SAW. Kadang sulitnya hidup kita itu cara Allah untuk mendidik kita. Saya kalau di lampu merah, nampak saya orang jual kerupuk, orang jual keripik, orang jual tisu. Saya beli kerupuknya, saya beli keripiknya, saya beli tisunya. Saya bawa pulang ke rumah. Kresek besar. Awal-awal dulu Ustazah Fatimah terkejut. Kenapa banyak sekali beli kerupuk, keripik? Bukan dimakan. Saya bilang kasihkan aja ke santri. Kenapa dibeli tisu kita masih banyak? Karena saya melihat bola mata penjual itu. Saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak sedang melihat penjual kerupuk. Saya sedang melihat diri saya waktu kecil dulu. Tadi malam di pesawat saya sempat membuat tulisan, saya kirim ke teman kecil saya. Karena dia mau WA saya 2 hari yang lalu. Selamat milad sahabat kecilku, kata dia. Saya belum balas WA-nya. Jadi tadi malam, karena dari Jakarta ke Pekanbaru saya tak bisa tidur. Saya tulis bagaimana kami kecil dulu. Kami kecil tidak susah-susah banget. Ada duit jajan tuh ada. Duit jajan untuk sekolah insya Allah ada, nggak pernah kekurangan. Dia pun begitu juga. Tapi kami waktu itu kelas 4 SD. Kami sama-sama jualan kacang di tempat festival dangdut. Saya ingat itu karena dia mau WA saya. Saya bilang, kau masih ingat dulu kita jual kacang di festival dangdut? Dibalasnya, menetes air mataku, Ustadz. Kau ingatkan lagi kita dulu. Saya kalau ada orang jualan, lalu ustazah ini bertanya, kita beli enggak bang? Kita beli enggak Ustadz? Itu saya jawab, beli. Walaupun saya enggak suka. Kenapa? Karena dulu waktu kami jualan, itu laki-laki itu nanya ke pacarnya, itu kan orang malam-malam, orang pacaran. Beli enggak adik? Enggak, katanya. Kita sangat berharaplah perempuan itu mengangguk beli. Maka kalau saya ditanya di depan penjual, beli enggak? Beli, walaupun tak saya makan. Jadi berbagai perjalanan hidup kita di masa lalu itu cara Allah mendidik kita. Maka ada orang Minangkabau mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Kita belajar tidak hanya 2 SKS 16 tatap muka. Berapa banyak orang yang nilainya cum laude di kampus, tapi di masyarakat dia tidak jadi apa-apa. Pendidikan kita luas. Hajar itu pendidikannya dari mulai budak, dari mulai anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya, anak orang hebat. Kalah perang bapaknya, jatuh jadi budak. Ditakdirkan Allah nikah dengan Nabi, naik melambung ke atas. Cemburu bini pertamanya, asingkan ke Makkah, turun ke bawah.
naik ke atas karena tinggal di samping Ka'bah. Tiba-tiba kering kerontang, nggak ada air minum, turun lagi ke bawah. Dapat air zam-zam, naik lagi ke atas. Tiba-tiba datang suami, anak mau disembelih, jatuh lagi ke bawah. Anak ditebus dengan seekor, naik lagi ke atas. Siapa yang mendidik? Allah mendidik. Saya merasakan, saya dididik di Al-Azhar, saya dididik di Maroko, saya dididik di Sudan. Tapi saya tidak mengecilkan kampus-kampus itu. Pendidikan yang paling berkesan adalah pendidikan hidup. Madrasatul Hayah, sekolah hidup. Sekolah hidup ini luar biasa. Jadi anak-anak kita, saya tidak menyuruh anak bapak ibu jual kacang. Tapi ada salah seorang jamaah kita, orang berduit, orang kaya. Anaknya dia suruh buka rumah makan nasi bungkus 6.000. Mana ada nasi bungkus lauk ayam pakai telur 6.000 sekarang. Anak saya Pak Ustadz pulang dari Amerika, saya suruh buka rumah makan 6.000. Laris Pak Ustadz. Ya laris lah, saya bilang 6.000. Kenapa Bapak suruh buka? Supaya dia bangun pagi, dia ke pasar, dia belanja, dia beli ayam, dia beli ikan, dia pulang, dia cari tukang masak, dia jual. Supaya dia tahu nilai uang. Supaya dia tahu berapa nilai duit. Coba suruh anak-anak tuh sehari Sabtu Ahad kerja di Dorsmer, cuci mobil, biar tahu dia berapa nilai duit 50.000 itu. Alhamdulillah saya 2 orang adik-beradik. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Tapi mak ayah saya melepas saya ke Mesir. Itu pendidikan yang luar biasa. Di Mesir kita di kelas mungkin berapa persennya, tapi lebih banyak di luar kelas. Bagaimana berinteraksi, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi ya pertanyaan. Kami persilahkan untuk Ibu Eva Sheila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau orang yang baru berhijrah terus tiba-tiba dikasih cobaan banyak, kayak misalkan dia menikah terus kehilangan anaknya, lalu kehilangan juga suaminya, maksudnya bercerai gitu. Yang saya mau tanyain, ini termasuk bagian dari ujian dari Allah atau ini azab? Karena kan mungkin kejadian ini dialami sama teman saya, jadi apakah ini balasan dari perbuatannya di masa lalu atau ini adalah ujian karena proses dia hijrah menjadi lebih baik? Kalau saya hari ini demam, batuk-batuk, flu, apakah demam saya itu karena saya semalam berdosa? Atau karena Allah mau mengangkat derajat saya? Saya nggak tahu. Karena tidak ada datang malaikat Jibril ngasih tahu. Somad, kau demam karena kau berdosa. Nggak tahu kita. Kita hanya bisa menduga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun ujiannya, bangkrut, terbakar, nauzubillah, hilang, sakit, patah, kehilangan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Cara Allah untuk menghapus dosa. Berarti saya husnuzon,
Mungkin Allah mau menghapus dosa saya di dunia, supaya di akhirat nanti saya nggak perlu lagi menebusnya dengan neraka. 2. Ada orang-orang yang sudah ditempatkan di surga paling tinggi, tapi pas dihitung amalnya kurang. Syarat masuk Jannatul Firdaus amalnya mesti 1 kilo. Pas ditimbang amal Abdul Somad cuman 8 ons, kurang 2 ons. Bagaimana cara melengkapkannya? Dikasih dia ujian. Ketika dia sabar, maka penuh. Penuh itulah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya penuh. Penuh apa maksudnya? Penuh sesuai target yang diinginkan Allah. 3. Ada orang-orang yang di surga nanti ditanya Allah, kamu mau apa? Kan sudah masuk surga. Kata mereka, kami belum dapat 1. Kami sudah dapat semuanya, udah. Ada 1 belum. Apa dia? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima takdirku. Jadi kalau saya sedang dihadapkan dengan sesuatu, saya menduga 3. Allah menghapuskan dosa saya, Allah sudah menempatkan saya di surga Firdaus, tapi amal saya kurang, dan Allah mau kasih saya 1 yang lebih hebat daripada surga, ridha. Tak lebih tak kurang daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya simpulkan pada 3 poin. Pertama, hidup adalah madrasah. Madrasatul hayah. Kalau Syekh penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami, kata beliau dalam bukunya, hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah hidup mendidik saya. Jadi ada pendidikan dari hidup. Kita semua merenung dari sejak kita kecil sampai malam ini. Bagaimana hidup itu mendidik kita. Cobalah merenung sejenak. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Maka kehidupan Hajar itu juga adalah madrasah yang bisa kita ambil. 2, untuk membuka cara pikir orang, salah satunya dengan cerita. Maka Al-Quran menggunakan cerita. Pintu cerita ini mudah untuk masuk, karena hidup adalah cerita, dan kita suka menantikan cerita. Dari kecil kita suka bercerita dan mendengar cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan orang menjadi berfikir. 3, dari cerita tentang Hajar, kita belajar tentang kuatnya tauhid, tentang tegarnya perempuan, tentang ujian fisik, panas, lapar, air, tentang ujian non-fisik, cemburu, terasing, dirampas, fisik dan non-fisik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari hidup. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Wa ja'alna minal mutadabbirin. Jadikan kami orang-orang yang mampu mentadabbur, merenung makna dalam Al-Quran, sunnah, dan kisah orang-orang baik, sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Amin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup, dan kesabaran itu tidak hanya menjadikan kami dapat pahala, tapi juga menjadikan kami orang-orang yang tangguh di hadapan-Mu ya Allah, bukan di hadapan manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wa ja'alna minal mutaqabbin. Jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau. Amin. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arsy. Arsy-Mu ketika kami tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas malam ini beberapa untayan hikmah